Belo sudah meninggal. Lubang hitam Xian telah menelan altar jiwanya. Jejak-jejak hidupnya di dunia ini telah benar-benar hilang. Ketika fluktuasi energi ruang angkasa mereda, Xian telah meninggalkan tempat itu. Ia terbang keluar dari monster Dragon Star dan menuju ke area lain di sekitar Devil Blood Star. 10 jarinya terus-menerus memancarkan sinar cahaya yang indah saat ia menenun banyak segel tangan untuk membangun pintu ruang angkasa agar dapat berteleportasi secara konstan. Pintu ruang angkasa itu seperti serangkaian cincin cahaya. Setiap kali ia melewati satu cincin, ia dapat bergerak sejauh miliaran mil. Ia segera meninggalkan monster Dragon Star. Xian sangat gembira. Belo telah mengolah kekuatan ruang angkasa Upanishad ke langit kedua alam dewa yang baru mulai. Ia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan ruang angkasa. Hari ini, setelah ia menggabungkan banyak kemampuan magis kekuatan ruang angkasa ke tingkat kekuatannya Upanishad, ia seperti seekor ikan yang dilepaskan ke lautan luas. Ia dapat merobek celah ruang angkasa atau membangun pintu cahaya dengan mudah. Jika ada banyak simpul ruang angkasa di sekitarnya, ia bahkan dapat membuka banyak pintu cahaya pada saat yang sama dan melewatinya seperti pesawat ulang-alik. Sebelumnya, dia tidak bisa melakukan ini. Lubang hitam itu masih melelehkan altar jiwa Belo. Lebih banyak gumpalan ingatan yang terkait dengan misteri dan kemampuan kekuatan ruang Upanishad terus bergabung ke dalam tingkatan kekuatan Xian, Upanishad. Pemahamannya tentang kekuatan ruang Upanishad terus berkembang setiap detik. Saat dia menciptakan pintu cahaya, dia menerapkan teknik baru yang terlintas di kepalanya. Kilatan pengenalan muncul dan memberinya lebih banyak kemampuan. Altar jiwa Belo telah memberinya banyak manfaat. Jika dia punya waktu untuk memahami secara perlahan, pemahamannya tentang kekuatan ruang Upanishad akan mencapai level Belo. Jika dia lebih fleksibel, dia bisa memahami lebih banyak dan bahkan melampaui Belo. Sebelum hari ini, tingkatan kekuatan Xian, Upanishad, memiliki 3 kekuatan termasuk ruang, bintang, serta kematian dan kehidupan. Kekuatan bintang Upanishadnya telah melonjak ketika dia berada di Desolate dan mendapatkan kekuatan prekursor dari klan dewa bersama dengan buah ajaib itu. Sekarang, pemahamannya tentang kekuatan bintang Upanishad telah mencapai tingkat yang tidak terduga dan misterius. Hari ini, dia memperoleh pencapaian kekuatan luar angkasa Upanishad milik Belo. Hingga saat ini, kekuatan luar angkasa Upanishad dan kekuatan bintang Upanishad milik Xian telah melampaui alamnya saat ini. Selama dia dapat menembus kekuatan kematian dan kehidupan Upanishad miliknya dan altar jiwanya tetap bersih, dia dapat mencapai alam dewa yang baru lahir dalam waktu singkat. Dia akan memasuki dunia yang sama sekali baru. Swoosh! Xian muncul di asteroid berbentuk kerucut. Dia mengamati sekelilingnya dan kemudian melepaskan kesadaran jiwanya. Kesadaran jiwa dengan energi luar angkasa telah melintasi miliaran mil dan diam-diam memasuki bintang darah iblis. Gambar-gambar mulai muncul di otaknya. Ribuan kapal perang yang menjulang tinggi seperti gunung berlabuh di lautan awan di atas Devil Blood Star. Para prajurit dewa mengendarai kereta perang, bergerak dan meraung di atas gunung dan danau untuk melawan pasukan di Devil Blood Star. Para prajurit dewa mengenakan baju besi perak cerah dan memegang senjata tajam dan ilahi di tangan mereka. Saat bertarung, mereka saling memahami secara diam-diam. Setiap pasukan dapat menciptakan serangan yang sangat kuat. Sebaliknya, para prajurit pasukan di Devil Blood Star tidak tahu bagaimana bekerja sama satu sama lain untuk meningkatkan kekuatan Upanishad mereka. Mereka tidak memiliki strategi tim yang signifikan. Hasilnya jelas, klan dewa berada di atas angin. Perlahan-lahan, mereka menciptakan momentum yang mendorong dan menghancurkan. Kapal perang ditembakkan dari awan. Api jatuh dari langit seperti meteor yang menyala. Mereka membajak lubang besar di permukaan Devil Blood Star. Banyak kapal perang meledak saat terlibat dalam pertempuran. Pecahan-pecahan mereka jatuh dari langit seperti meteor, yang kemudian menghancurkan struktur di planet itu. Guntur mengguncang langit. Kilatan petir melesat seperti pelangi. Tornado menyapu daratan seperti pisau besar yang memotong bintang. Kiamat Devil Blood Star akan segera tiba. Vic, Ranen, dan Baiken berdiri dengan angkuh di lapisan awan. Mereka menyerang Blood Devil, Yanqi, dan Sang Chen secara berurutan. Mereka menggunakan kekuatan Upanishad untuk menyerang dan bertahan. Ketika energi mereka yang mengguncang bumi menghantam,
gunung-gunung runtuh dan sungai mendidih. Banyak pegunungan yang rata. Kapal perang saling bertabrakan. Para ahli alam dewa yang baru mulai terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Dampak energi mereka telah menghancurkan dan menghancurkan seluruh Devil Blood Star. Planet yang selamat dari hukuman dewa klan dewa berada di ambang kehancuran dalam pertempuran berdarah ini. Planet itu akan meledak atau terpecah menjadi banyak bagian asteroid setiap menit. Xian memulihkan kesadaran jiwanya, wajahnya gelap. Pada saat ini, Blood Devil, Sang Chen, Yan Qi, dan semua prajurit yang berjuang untuk Devil Blood Star sangat mirip dengan Belo. Mereka bisa saja memilih untuk mengikuti klan dewa, yang akan menyelamatkan mereka dari pertempuran berdarah dan kematian ini. Selama mereka setuju untuk mengenakan belenggu klan dewa di leher mereka, mereka bisa terus menjalani hidup dengan baik. Namun, mereka tidak melakukannya. Mereka lebih baik mati di medan perang atau meledakkan altar jiwa mereka daripada menyerah. Sebenarnya, pilihan mereka dan pilihan Belo serupa. Jika Belo mengangguk dan setuju dengan kondisi bayangan itu, dia pasti masih hidup. Dia bisa terus menjadi kepala klan bayangan gelap. Jika kekuatan haus darah akhirnya mengendalikan dunia ini sekali lagi, klan bayangan gelap akan berakhir menjadi lebih makmur daripada sekarang. Namun, dia tidak setuju. Itu karena dia bisa melihat bahwa takdirnya akan sedikit berubah. Dia akan tetap diperbudak. Dia hanya akan memiliki tuan lain. Akhirnya, dia memilih kematian. Sama seperti dirinya, para prajurit di Devil Blood Star saat ini sedang membakar hidup mereka untuk bertarung. Mereka tidak takut, mereka tidak mau dan tidak mau mengalah. Xian tersentuh. Dia tersentuh karena pilihan yang telah dibuat orang lain di garis antara hidup dan mati. Dia tahu bahwa banyak orang telah mati, tetapi roh mereka abadi. Sementara itu, seseorang masih hidup, tetapi dia tidak berbeda dari orang yang sudah mati. Tiba-tiba, dia memiliki konsepsi baru tentang hidup dan mati. Dia membuka celah ruang. Setelah berjalan melalui cincin cahaya, dia merasa seperti telah melangkah melalui garis antara hidup dan mati. Dia muncul langsung di Devil Blood Star di tengah pertempuran antara Vic, Baiken, Rano, dan Blood Devil, Yan Qi, dan Sang Chen. Dia berdiri di puncak gunung dan mengangkat kepalanya untuk melihat Vic, Baiken, dan Rano. Tidak ada rasa takut atau khawatir di matanya. Wajahnya tampak tenang. Petui, dia menyemburkan darah. Tetesan darah itu berkilau seperti batu rubi, jatuh di mata pedang yang berdarah. Energi brutal dari pedang itu membumbung tinggi ke langit. Kolom cahaya darah melesat langsung ke galaksi dan mencapai suatu tempat gelap yang jauh, yang merupakan area misterius di kosmos ini. Xian masih dalam bentuk tubuh iblis abadi. Tubuhnya layu dengan cepat, matanya menjadi merah darah. Pada saat yang sama, energi mengerikan di tubuhnya meledak seperti air yang meluap dari bendungan yang rusak yang mengalir ke pedang darah. Mata pada pedang itu terbuka satu persatu. Ki darah dari mata menyebar dan menciptakan hantu Demogorgon raksasa, yang menahan langit dan menginjak tanah. Hantu darah itu menghadap ke langit dan meraung tak terdengar. Tangannya dengan gila menarik dan mencabik. Para prajurit dewa yang dengan dingin membantai yang lain seperti barang porselen murahan di bawah serangan ini. Mereka hancur berkeping-keping. Xian menarik napas dalam-dalam lalu berteriak. Darah menetes dari sudut matanya. Dia melesat ke awan dengan gila seperti seberkas cahaya darah. Para prajurit dewa menjerit dan menjerit dimanapun cahaya darah itu menyapu. Mereka dipenggal atau dibelah dua. Darah mereka memercik dan berubah menjadi kabut darah yang tebal. Langit tampak seperti hujan darah. Setiap tetes membawa hasrat yang brutal dan haus darah tanpa henti. Mereka membawa pemahaman Xian tentang hidup dan mati. Hujan darah itu menghujani. Xian sekarang menjadi gila saat dia berubah menjadi mesin pembunuh murni. Hantu darah Demogorgon terbang bersama dengan cahaya darah melalui lautan awan di atas bintang darah iblis dan mengambil nyawa para prajurit dewa. Vic, Baiken, dan Rano meringis. Mereka bergemuruh dan berteriak untuk meminta para ahli alam dewa baru dari tim mereka menghentikan serangan mematikan itu. Namun, cahaya darah yang telah diubah Xian tidak dapat dilacak. Cahaya itu tampaknya terus bergerak melalui celah-celah ruang angkasa. Kesadaran jiwanya tidak dapat dikunci. Para ahli alam dewa baru hanya bisa menatapnya membunuh prajurit mereka. Ketika mereka siap menyerang dengan serangan mereka,
Xian telah berada ribuan mil jauhnya untuk waktu yang lama. Fitur-fitur yang sangat kuat dari para ahli yang mengolah kekuatan ruang Upanishad dipamerkan sekarang. Mereka tidak dapat melakukan apapun. Xian telah membunuh sebagian besar prajurit yang berada di alam dewa ethereal atau alam yang lebih rendah. Dia berhasil hanya dalam sekejap mata. Ketika yang lain menyadari bahwa ada yang salah, cahaya darah telah menyapu mereka dan mengiris tubuh mereka, menyeret altar jiwa mereka ke dalam cekungan ruang angkasa yang kacau. Dia tidak ingin membuang-buang energinya dengan alam dewa baru. Dia menyerang formasi magis klan dewa secara langsung. Dia langsung menembak orang-orang penting dari pasukan klan dewa, yang melumpuhkan kerjasama erat dari berbagai kekuatan Upanishad di antara para prajurit itu. Pasukan klan dewa tidak dapat tampil sebaik-baiknya lagi. Dia membunuh para ahli alam dewa ethereal dari klan dewa seperti mesin penggiling daging. Cahaya darah menyapu dan menciptakan hujan darah. Secara bertahap, lautan darah muncul di atas bintang darah iblis. Itu menggeliat seolah-olah itu adalah makhluk hidup yang melonjak seperti gelombang pasang yang diam-diam menyerbu ke arah kapal perang klan dewa. Menjauhlah dari lautan darah itu. Sekarang, Vic berubah warna karena takut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak serak. Dia tahu apa lautan darah itu. Dia tahu perubahan seperti apa yang bisa ditimbulkan oleh lautan darah itu. Dia sangat gelisah. Sayangnya, lautan darah itu bergerak cepat. Ketika dia berteriak, lautan darah itu telah mencapai puluhan kapal perang klan dewa. Suasana yang sangat mengerikan perlahan menyebar dan berlipat ganda di kapal-kapal perang itu. Tiba-tiba, para anggota klan dewa yang tinggal di kapal perang itu menjadi gila. Mereka mulai menyerang sesama mereka sendiri. Situasi umum pertempuran ini belum berubah. Namun dalam skala kecil, klan dewa harus menanggung kerugian yang signifikan. Sementara pertempuran berada pada saat yang paling dahsyat, suara mesin kapal perang muncul dari kejauhan. Banyak kapal perang sebesar binatang purba perlahan-lahan menembus lapisan awan. Kapal perang itu aneh dan ganjil, membawa banyak ahli dari klan yang berbeda dengan aura yang mengintimidasi. Mereka adalah tim Sazao, bala bantuan yang datang dari area bintang lain. Kemunculan mereka berarti bencana klan dewa telah tiba. Rano, minta komite tetua untuk membuka jembatan langit. Vic tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Ia bahkan tak peduli dengan batu-batu besar yang menyala yang dihantamkan Yan Qi ke arahnya. Ia mengangkat tombak naga emas dan menusukkannya ke arah cahaya darah yang terus-menerus mengubah lokasinya. Tombak naga emas itu berubah menjadi naga emas. Sisik naga yang tebal itu memiliki aura logam yang sangat tajam. Naga emas itu menyemburkan begitu banyak bola emas. Miliaran bola emas seperti landak kecil memenuhi udara. Ketika landak emas memenuhi udara, naga emas itu larut sedikit demi sedikit seolah-olah telah berubah menjadi miliaran landak kecil. Tubuh Vic telah berubah menjadi sinar cahaya emas. Ia muncul di tengah-tengah miliaran landak, kedua tangannya membuat segel tangan ajaib. Miliaran landak emas seukuran kepalan tangan mulai berputar. Suara retakan muncul. Pasukan landak emas itu menghancurkan segalanya di jalan mereka dan menyerbu ke arah cahaya darah Xian. Oh! Teriak Xian dan kembali ke wujud manusianya di dalam cahaya darah. Dia menemukan bahwa ruang tempat dia berdiri telah hancur total dan mulai runtuh. Kekuatan ruang Upanishad miliknya tidak memiliki tempat untuk digunakan. Kekuatan itu segera dinonaktifkan. Xian tidak dapat bergerak bebas lagi. Vic hampir berada di depan Xian. Dia memiliki langit ketiga alam dewa ethereal dan merupakan salah satu pemimpin klan dewa. Dia terkenal di mana-mana di alam semesta ini. Miliaran bola emas runcing bergulung-gulung dan memecahkan ruang. Sebuah dunia emas muncul dan perlahan-lahan ditempatkan di dunia nyata. Xian terkunci di dunia emas yang berkilauan ini. Seketika, dia kehilangan koneksi ke dunia luar. Kekuatan ruang Upanishad-nya tidak memiliki ruang untuk dilakukan. Xian tidak dapat lagi mempromosikan kemampuan magisnya. Mata Vic berwarna emas seperti matahari yang menyilaukan. Lingkaran emas muncul di belakang kepalanya, meluas menjadi dunia emas tempat tombak naga emas ditanam. Tombak naga emas itu tidak penting. Itu adalah kekuatan dari incipient extent. Itu adalah esensi dari energi logam tajam, yang menyimpan pencapaian Vic atas kekuatan logam Upanishad yang dia kembangkan sepanjang hidupnya.
Tombak naga emas sepanjang 3 meter itu terbang melintasi langit dengan sangat kuat sehingga dapat langsung merobek langit dan menembus apapun. Swoosh! Tombak naga itu seperti sambaran petir emas yang menembus dada Xian. Energi logam tajam itu secara brutal menghancurkan pembuluh darah dan tubuhnya. Seperti bunga iblis yang layu, tubuh Xian menyusut dan mengering secara aneh. Kekuatan seluruh tubuhnya menghilang dengan cepat. Altar jiwanya bergetar terus-menerus seolah-olah akan runtuh. Alammu yang sebenarnya hanyalah alam dewa ethereal. Kamu belum menciptakan incipient extend dan kamu berani menyombongkan diri dan berlagak di mana-mana. Kamu tidak ingin hidup. Vic menyipitkan matanya. Naga emas panjang melesat keluar dari matanya saat dia meraung. Naga-naga panjang itu tampak seperti terbuat dari emas murni. Masing-masing dari 99 naga itu panjangnya beberapa ribu meter. Mereka menyemburkan asap emas dan api, menyerang Xian. Pada saat itu, Xian diselimuti asap emas dan api. Hebatnya, balok asap dan api itu memiliki banyak gergaji kecil yang kemudian menyusup ke altar jiwa Xian dan mulai memotong dan mencabik-cabik altar jiwanya. Tubuh dan jiwa dewanya kelelahan, kekuatannya Upanishad tertahan. Di hadapan Vic, Xian merasa putus asa seolah-olah dia benar-benar takluk. Dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Dari alam dewa ethereal ke alam dewa incipient, ada celah yang tidak bisa dijelaskan orang. Dia tak kenal lelah kali ini. Sekarang, dia menyadari bahwa alam yang lebih tinggi dapat menundukkan kekuatannya. Meskipun dia telah menyatu dengan buah Genesis, itu tidak dapat memperpendek celah antara alam mereka. Tombak naga emas telah menembus dada Xian dan menguras darahnya dengan cepat. Pada saat yang sama, 99 naga panjang membakarnya. Jiwa inang di altar jiwa terguncang dan bahkan lubang hitam kekuatan devouring Upanishad-nya digergaji oleh gergaji emas misterius. Jiwa inang Xian menggeliat seolah ingin meninggalkan altar jiwanya. Xian membatu. Vic layak mendapatkan gelarnya sebagai kepala keluarga Iskat. Dia tidak seperti Belo, dia tahu bagaimana menghadapi Xian. Setelah mengekstraksi kekuatan Upanishad dan jiwa inangmu dari altar jiwa, aku dapat menggunakan teknik rahasia untuk menghapus kesadaran jiwa dan ingatanmu. Jiwa inangmu akan menjadi rekan jiwa putraku. Putraku akan menjadi pemilik baru buah Genesis. Saat Vic berkonsentrasi sepenuh hati, keringat mulai menetes di dahinya. Kesadaran Xian menjadi kabur. Dia terperanjat saat Vic mulai meremas jiwanya untuk menghapus ingatannya. Tidak. Jiwanya menjerit dan menangis dengan enggan, altar jiwanya bergetar hebat. Cahaya yang indah berkilauan dan dengan cemerlang menerangi jiwanya dan laut kesadaran. Altar jiwa Xian menjadi sangat jernih. Luas ethereal yang cemerlang seperti galaksi muncul menutupi tubuh dan altar jiwa Xian. Matahari dan bulan di sana membesar dengan indah. Saat kekuatan Upanishad-nya berubah, mereka memancarkan cahaya suci yang luar biasa. Sinar cahaya ini menembus lapisan kabut tebal, menyinari dunia yang dibangun Vic. Dunia emas Vic tidak tahan dengan cahaya yang menusuk, hancur berkeping-keping dengan kecepatan yang dapat diamati oleh mata telanjang. Runtuhnya dengan tingkat awal Vic adalah keyakinan mutlaknya, cahaya pemurni dunia yang agung. Dia terperanjat dan tidak dapat menahan jeritannya. Dia merasa seperti baru saja melihat hantu di siang hari. Dia begitu bingung hingga dia berdiri dengan pandangan kosong. Kekuatan Upanishad ini adalah apa yang telah dipelajari oleh seorang pendahulu klan dewa. Itu adalah rahasia yang tidak pernah diceritakan oleh klan dewa kepada siapapun. Bertahun-tahun yang lalu, hanya para prajurit dari keluarga pertama klan dewa yang dapat mempelajari kekuatan Upanishad ini. Orang-orang yang dapat mengolah kekuatan Upanishad ini dan menciptakan cahaya pemurni dunia yang agung dapat dihitung dengan menggunakan jari-jari tangan seseorang. Hanya generasi tua dari keluarga Bradley di komite tetua yang dapat menggunakan kemampuan ini. Bahkan Haik belum mempelajarinya. Bagaimana orang ini dapat menggunakan kemampuan klan dewa yang tak terhitung jumlahnya? Vic berubah warna karena ketakutan. Dunia emasnya hancur berkeping-keping. Tombak naga emas yang diciptakannya dengan energi incipient extend telah berubah menjadi cahaya emas yang menghilang ke dalam jiwanya. Bola emas runcing yang tak terhitung jumlahnya dan naga panjang yang mengepulkan asap dan api telah mengurangi energi mereka bersama dengan incipient extend yang runtuh. Setelah cahaya pemurni dunia agung muncul, ia telah menundukkan kekuatan Upanishad Vic.
Xian telah memulihkan pikirannya dengan cepat. Pada pandangan pertama, ia melihat ketakutan di wajah Vic. Ia melihat bahwa matahari, bulan, dan bintang-bintang seperti tirai cahaya yang menempel pada kubah langit. Sambil menggertakkan giginya, ia menggunakan rongga dada prajurit iblis abadi untuk membuat sebuah simbol. Simbol itu bergoyang sebentar dan kemudian berubah menjadi mulut berdarah besar. Berbalik untuk melihat Vic, Xian segera masuk ke dalam mulut berdarah besar itu. Mulut berdarah itu langsung tertutup setelah itu. Kekosongan yang hancur itu sekarang menghasilkan arus ruang angkasa yang kacau dengan tornado mengerikan yang membawa debu pemusnah jiwa. Vic memucat saat melihatnya. Matanya yang cerah meredup. Dia mendesah kecewa dan melangkah keluar dari tempat itu. Dia menunjukkan dirinya di awan Devil Bloodstar, lehernya menjulur keluar dari pelangi emas saat dia berteriak, "Apakah kamu menghubungi komite tetua?" "Ya," balas Rano. Kapal perang yang dipimpin Shazao, Wu Feng, Jiao San, Mo Fou, dan Fuller seperti kawanan hiu haus darah. Mereka menciptakan jaring tebal untuk mengelilingi Devil Bloodstar. Para prajurit dari area bintang utama meraung dan menyerbu keluar dengan aura yang menakutkan. Mereka memulai pertempuran pertama perang hukuman melawan klan dewa. Mereka telah mengalahkan jumlah prajurit klan dewa di area ini dan korps mereka telah bekerja sama dengan baik satu sama lain. Pasukan area bintang Agate tidak dapat dibandingkan dengan pasukan elit seperti itu. Para prajurit keluarga Iskat, keluarga Fernandes, dan keluarga Bai jatuh seperti hujan meteor. Aura mematikan berwarna abu-abu menutupi seluruh langit. Kapal perang hancur karena pemboman brutal itu. Pecahan-pecahan kapal perang itu jatuh di danau dan pegunungan Devil Bloodstar. Laut Devil Bloodstar diwarnai merah sementara langit yang luas berwarna abu-abu dengan aura mematikan. Gunung-gunung runtuh dan terbakar. Pohon-pohon terbakar menjadi arang. Ini adalah pemandangan kiamat yang sebenarnya. Para prajurit dewa dikepung dan dibunuh. Medan magnet kehidupan mereka lenyap. Jejak mereka di dunia ini semuanya terhapus. Sialan, kenapa mereka belum mengirim jembatan langit? Rano menggelegar dan mendesis ke langit, wajahnya ganas. Dia melepaskan fluktuasi energi yang bahkan bisa menghancurkan seluruh gunung. Jauh di dalam angkasa di atas kepala orang-orang, kubah langit terpotong seolah-olah seseorang telah menggunakan pedang untuk merobek tenda. Gunung-gunung suci muncul dari potongan-potongan itu. Gunung-gunung suci itu bersembunyi di kabut tebal. Mereka mewakili iman dan semangat klan dewa. Dari pegunungan yang muncul dari ruang yang terkoyak, tangga surgawi 7 warna menurun. Tangga surgawi tampak seperti terbuat dari pelangi dengan energi misterius tak berujung yang memanjang langsung ke Devil Bloodstar. 12 tangga surgawi melayang di atas 12 titik yang mengumpulkan banyak prajurit klan dewa. 12 tangga telah muncul pada saat yang paling penting untuk membawa rekan-rekan mereka kembali ke rumah. Para penyintas dewa hampir putus asa. Melihat tangga surgawi, mereka segera bergegas menuju 12 tangga 7 warna. Tepat ketika tubuh mereka menyentuh anak tangga, mereka menghilang. Bahkan kapal perang besar telah diteleportasi dari Devil Bloodstar ke daerah yang tidak diketahui ketika cahaya pelangi menutupi mereka. Yanqi dan Blood Devil meraung marah. Mereka ingin menghancurkan tangga surgawi itu. Mereka mengumpulkan serangan energi yang mengguncang bumi dan membombardir jembatan langit. Namun, mereka seperti sedang memukul bayangan, mereka tidak dapat merusak apapun. Jangan sia-siakan usahamu, Sang Chen mengerutkan kening dan mendesah, jembatan langit adalah senjata misterius lain dari klan dewa. Itu akan seperti ilusi saat kau menyerangnya. Tidak banyak orang yang tahu cara kerjanya. Para prajurit dewa menghilang terus-menerus. Para prajurit keluarga Bai sangat gembira dengan jembatan langit. Mereka berlari ke arah jembatan dan puluhan dari mereka melintas lalu menghilang. Keluarga Bai harus dilenyapkan di sini. Suara Chang Yun muncul dari kehampaan yang gelap. Dia muncul dengan wujud asli harimau putih dari suku monster surgawi. Mata harimaunya terbuka lebar saat dia meraung. Raungannya mengguncang kehampaan. Kemudian, darah mengalir dari seluruh tubuhnya. Tetesan darahnya meledak di udara dan memicu sesuatu atau menghubungkan area ini ke suatu area misterius. Sebuah tanda ajaib muncul di area itu dan mengirimkan fluktuasi energi penghancur bumi. Tanda itu berputar dengan gila. Dan kemudian, cakar naga kuno muncul dari tanda itu dan dengan kuat mencengkeram jembatan langit 7 warna.
Tangga surgawi 7 warna yang dapat membawa keluarga Bai dari daerah bintang tulang kering harapan untuk bertahan hidup dihancurkan oleh cakar naga kuno itu. Bahkan gunung yang menjatuhkan tangga itu terguncang dengan gerutuan. Orang-orang di daerah ini bahkan dapat mendengar seseorang berteriak kesakitan. Ketika Baiken dari keluarga Bai melihat cakar naga kuno itu muncul, dia memucat dan menggigil. Dia berusaha melarikan diri. Cakar naga itu menyambarnya dari kejauhan. Sama seperti ada beberapa tali tak terlihat yang mengikatnya, Baiken terseret ke dalam tanda itu. Sebelum dia menghilang ke dalam tanda itu, tubuhnya cacat dan berdarah. Dia tidak bisa lepas dari nasib berdarah ini. Chang Yun dari suku monster surgawi berlutut di kehampaan. Dia adalah keturunan dari binatang suci harimau putih, tetapi saat ini, dia seperti anak kucing putih kecil yang menatap cakar naga dan tanda itu menghilang dengan penuh hormat. Dia tidak bergerak. Para anggota suku monster surgawi muncul dari kehampaan yang gelap. Mereka semua menggunakan tubuh asli mereka, berbaring di kapal perang. Setelah cakar naga menghilang sepenuhnya, mereka berdiri. Lenyapkan keluarga Bai. Chang Yun berdiri dan berjalan keluar dari kabut putih. Dia berubah menjadi tubuh humanoidnya dan tanpa perasaan menatap para prajurit Bai yang menggigil ketakutan. Para prajurit monster surgawi menyerbu, memperlihatkan ciri-ciri brutal mereka sebagai monster surgawi. Mereka menggigit dan mencabik-cabik prajurit Bai, melahapnya. Mulut mereka yang besar mengunyah tulang-tulang sementara darah menetes dari sudut mulut mereka seperti aliran kecil. Mereka tampak sangat buas. Mereka benar-benar menggigit dan menelan para prajurit Bai. Kelompok prajurit ini telah muncul di daerah ini menggunakan tubuh asli mereka dan memperlihatkan ciri-ciri liar dan kejam dari suku monster surgawi. Banyak prajurit dari pasukan yang berlindung di bintang darah iblis merasakan getaran yang menjalar ke tulang belakang mereka ketika mendengar suara binatang buas mengunyah tulang. Mereka berkeringat dingin dan secara naluriah, mereka menjauh untuk menghindarinya. Shazao dan yang lainnya masih mengejar para prajurit klan dewa yang belum mencapai jembatan langit. Keluarga Iskat dan keluarga Fernandes harus menanggung kerugian yang signifikan, setengah dari mereka harus tinggal di bintang darah iblis selamanya. TIDAKKKKKK. Seorang anggota klan dewa ternganga dan berteriak, bola matanya hampir pecah karena putus asa. Jembatan langit memudar seperti ilusi yang menghilang. Retakan ruang angkasa itu perlahan tertutup. Komite tetua di benua dewa kuno yang jauh telah memutuskan untuk menarik jembatan langit setelah cakar naga kuno muncul. Mereka tampak takut. Mereka takut bahwa alat ilahi misterius yang telah dimurnikan oleh klan dewa dengan susah payah dapat rusak di sini. Para prajurit dewa yang ditinggalkan di sini ditakdirkan untuk mengubur tubuh mereka di bintang darah iblis. Itu adalah pertama kalinya setelah beberapa ribu tahun ketika klan dewa dikalahkan dalam pertempuran di area bintang yang berbeda dan para prajurit mereka tidak dapat mundur dengan aman. Legenda klan dewa yang tak terkalahkan telah berakhir di sini. Mayat-mayat menutupi seluruh Devil Blood Star. Laut diwarnai merah dengan darah. Potongan-potongan daging dan anggota tubuh berserakan di sekitar gunung, sungai, dan hutan. Planet itu sekarang seperti neraka di bumi. Setengah dari prajurit dari keluarga Iskat dan keluarga Fernandes telah tinggal di sini dan menjadi mayat-mayat yang berserakan. Para prajurit keluarga Bai dari daerah bintang tulang kering dimusnahkan. Kapal perang Shazao, Wu Feng, Mo Fou, dan yang lainnya berlabuh di luar Devil Blood Star. Mereka mengendarai kereta perang, berteriak dan bersorak. Itu beberapa hari setelah pertempuran. Blood Devil, Gu Te, Bat, dan Fu Wei telah mengirim prajurit mereka untuk membersihkan mayat-mayat, mengumpulkan senjata dan kapal perang, dan menumpuknya di area yang ditentukan di Devil Blood Star. Sang Chen telah berbicara dengan Shazao, Wu Feng, dan yang lainnya. Dia juga telah bertemu Sang Ying Yue. Mereka sekarang berada di Devil Blood Star, wajah mereka serius. Ada satu hal yang membuat mereka bingung, Si Yan telah menghilang. Sang Chen, Shazao, Blood Devil, dan Chang Yun telah mencari di sekitar Devil Blood Star dan bahkan Monster Dragon Star untuk menemukan Si Yan. Sayangnya, bahkan setelah mereka menghabiskan banyak upaya, mereka tidak dapat menemukan Si Yan. Orang-orang kemudian berkumpul di Devil Blood Star. Sang Chen membelai batu giok yang bersinar redup di dadanya dan ragu-ragu. An Lia dan Sang Chen menunggu di sampingnya dan menatapnya. Ayah,
apakah benar-benar sulit untuk bertanya tentang situasinya? Mata Sang Ying Yue yang jernih dipenuhi dengan kemarahan. Anlia mendesak suaminya, jangan berlama-lama, tanyakan kepada mereka. Dia menduga bahwa batu di dada Sang Chen dapat menghubungi kekuatan haus darah. Kekuatan ini adalah kekuatan paling misterius di dunia ini dengan kekuatan tersembunyi dan tidak diketahui. Mereka bahkan memiliki telinga dan mata di klan dewa. Kalau tidak, ketika komite tetua memutuskan untuk menggunakan hukuman dewa, Sang Chen tidak akan pernah mengetahuinya untuk memperingatkan mereka. Karena Xian telah menghilang secara tiba-tiba, ada dua kemungkinan dalam kasus ini. Klan dewa telah membunuhnya, atau dia melarikan diri karena dia terluka. Selama mereka bisa memastikan bahwa klan dewa tidak membunuhnya, mereka akan tahu bahwa Xian aman. Dan itu sudah cukup bagi Sang Ying Yue. Kalian para wanita menyebalkan sekali. Baiklah, baiklah. Aku akan bertanya kepada mereka. Mereka akan menertawakan wajahku. Sang Chen mendesah dan bergumam dengan wajah masam. Jika mereka tidak menghubungiku, aku yakin anak itu baik-baik saja. Tapi kalian tidak percaya padaku. Lingkaran cahaya emas terang terpancar dari mata Sang Chen. Dia terdiam dan giok di dadanya berfluktuasi energi jiwa seolah-olah seseorang sedang meneleponnya. Dia mengerutkan kening dan menggunakan jiwa untuk berkomunikasi, wajahnya marah. Setelah beberapa detik, Sang Chen menarik napas dalam-dalam lalu mendengus. Dia baik-baik saja. Ketika Vic mengejarnya, dia telah melarikan diri ke benua kuno tempat dia menggabungkan originnya. Dia sedang memulihkan lukanya sekarang, jadi dia tidak memiliki kekuatan untuk membuka pintu ruang angkasa untuk kembali ke sini. Sang Ying Yue menghela napas lega dan berkata, aku akan memberitahu Sa Zhao dan Chang Yun tentang hal ini. Sang Chen melambaikan tangannya untuk mengusirnya. Setelah dia pergi, dia menoleh ke istrinya, wajahnya muram. Bagaimana menurutmu tentang hubungan antara Little Yue dan Xian? Menurutku Xian bukanlah pilihan yang buruk. Wilayah kekuasaannya luar biasa dan kekuatannya Upanishad sangat kuat. Ya, sangat cocok untuk putri kita, kata Anlia. Sang Chen mengernyitkan alisnya dan mendengus, anak itu punya banyak wanita cantik. Sejauh yang aku ketahui, ada 3 wanita dengan hubungan yang tidak jelas dengannya yang tinggal di Devil Bloodstar. Kita tidak tahu berapa banyak lagi yang akan dia miliki di masa depan. Ya, memang merepotkan. Anlia mendesah karena kepalanya pusing. Kalau begitu, aku akan bicara dengan Little Yue. Anak itu tidak setia. Kurasa saat dia tahu itu, dia akan meninggalkannya. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Little Yue kita bukan gadis kecil lagi. Sulit baginya untuk menyukai seseorang. Dia hanya menyukai satu pria sampai sekarang. Sayang sekali anak itu. Saat kau berbicara dengannya, cobalah gunakan kata-kata yang baik. Jangan membuat efek sebaliknya, kata Sang Chen dengan enggan. Ya, aku tahu itu. Ketika Sa Zhao, Chang Yun, dan yang lainnya tahu bahwa Xian telah pergi ke benua kuno untuk berkultivasi dan menyembuhkan lukanya, mereka akhirnya bisa menenangkan pikiran mereka. Sa Zhao, Mo Fou, Wu Feng, Wu Bai, dan Blood Devil berbicara sebentar. Mereka bertukar segel formasi teleportasi dan kemudian membawa kapal perang mereka kembali ke rumah. Segel yang mereka tinggalkan menyertakan koordinat formasi kuno di klan dan pasukan mereka. Begitu Xian kembali, dia bisa menggunakan koordinat tersebut untuk menemukan mereka dengan mudah. Chang Yun dan anggota suku monster surgawi memutuskan untuk menunggu Xian. Namun, mereka tidak berlama-lama di Devil Bloodstar. Bat dan Gu Te telah mengundang mereka untuk mengunjungi Monster Dragon Star. Monster Dragon Star adalah wilayah klan monster. Bat dan Gu Te adalah pemimpin besar klan dan mereka memiliki darah monster surgawi yang tak terlupakan di nadi mereka. Mereka memiliki keluarga dan sangat bersimpati pada Chang Yun. Ketika Chang Yun memberi tahu mereka tentang hubungan antara suku mereka, Bat dan Gu Te sangat gembira. Mereka telah memperlakukan Chang Yun dan para prajurit monster surgawi sebagai tamu terhormat mereka. Fu Wei dan Blood Devil telah mengirim prajurit mereka untuk mengumpulkan kapal perang klan dewa dan keluarga Bai. Mereka mengkategorikan baju zirah, senjata, peluru, dan material yang telah mereka kumpulkan dan distribusikan ke pasukan lain berdasarkan kontribusi mereka terhadap pertempuran baru-baru ini.
Setelah pertempuran, meskipun mereka yang memutuskan untuk bertarung sampai mati telah menerima beberapa kerusakan, material dari klan dewa dan keluarga Bai sudah cukup untuk mengganti kerugian mereka. Semua orang gembira karena hasil yang sempurna ini. Para pemimpin pasukan tahu untuk siapa bala bantuan itu berasal dari Fu Wei. Nama Xian menjadi terkenal di seluruh area bintang batu akik. Dia telah menjadi penyelamat area bintang yang mendapatkan rasa hormat dari para prajurit dari semua kekuatan. Mereka tidak tahu bahwa ketika nama Xian terukir di lubuk hati mereka, itu juga telah mengguncang area bintang utama lainnya dan menghasilkan tepuk tangan dari klan dan kekuatan besar di seluruh alam semesta. Dalam pertempuran yang terjadi di area bintang batu akik, klan dewa telah mengirim keluarga Iskat dan keluarga Fernandes bersama dengan keluarga Bai dari area bintang tulang kering. Mereka menggunakan hukuman dewa dan jembatan langit. Dan hasilnya adalah kehancuran keluarga Bai. Setengah dari prajurit keluarga Iskat dan keluarga Fernandes harus mengubur mayat mereka di medan perang. Kekuatan mereka telah menurun drastis dan mereka harus melarikan diri dengan tergesa-gesa. Ini adalah satu-satunya waktu selama ribuan tahun terakhir di mana klan dewa harus menanggung buah pahit seperti itu. Setelah pertempuran ini, keluarga Iskat dan keluarga Fernandes telah menjadi keluarga terlemah dari klan dewa. Itu adalah penghinaan yang signifikan bagi klan dewa, tetapi itu menghibur area bintang utama lainnya. Xian telah menghubungkan banyak kekuatan dalam pertempuran ini dan namanya sekarang terkenal. Dia sekarang dikenal sebagai penerus kekuatan Haus Darah, keturunan baru klan Iblis Abadi, sekutu abadi suku monster surgawi, dan prajurit pertama yang berhasil melawan klan dewa. Namanya telah menjadi topik hangat dan orang-orang membicarakannya di mana-mana. Kekalahan klan dewa telah meningkatkan moral yang lain. Mereka sekarang tahu bahwa klan dewa tidaklah tak terkalahkan. Para prajurit yang berusaha bertahan hidup di bawah tekanan klan dewa di banyak wilayah bintang mulai memiliki pemikiran yang berbeda. Dan pasukan yang berada dalam situasi berbahaya dalam pertempuran melawan klan dewa merasakan vitalitas baru mengalir dalam diri mereka ketika mereka mendengar kabar baik. Mereka mengertakkan gigi dan mengatupkan rahang mereka untuk melawan. Mereka tidak akan pernah menyerah. Sama seperti wilayah bintang hujan api. Di dalam sekelompok asteroid yang memiliki tanah merah, banyak prajurit wilayah bintang hujan api bersembunyi. Yu San, Xiao En, Xuan Fei tinggal bersama banyak prajurit lainnya di sana. Mereka semua tampak lelah. Klan dewa telah mengejar mereka untuk waktu yang lama. Setelah begitu banyak perjuangan, mereka telah sampai di daerah ini. Mereka merasa sangat putus asa. Benny memasang wajah dingin dan dia berdiri tegak di antara Yu San dan Xiao En. Matanya merasakan dingin dan angin. Dia mengumpulkan semangatnya dan kemudian bertanya, benarkah? Yu San tersenyum tipis. Dikonfirmasi. Itu benar. Dia berteriak dengan gembira, klan dewa dikalahkan di area bintang Agate. Tepat di sebelah kita, pertempuran melawan klan dewa memiliki kemenangan besar. Setengah dari keluarga Iskat dan keluarga Fernandes terbunuh, dan keluarga Bai tercerai-berai. Para prajurit yang putus asa dari area bintang hujan api mulai bersorak keras ketika mereka mendengar teriakan Yu San. Xiao En menyeringai dan kemudian menoleh ke Benny, berbicara dengan sungguh-sungguh, Xian telah melakukan semua ini. Dia memfasilitasi kekalahan klan dewa. Namun, ancaman di area bintang hujan api masih ada. Kami masih membutuhkanmu. Bantu kami menghubungi Xian. Ketika dia berbicara dengan Benny, dia sangat hormat. Itu karena Benny telah membawa perubahan positif ke Fiery Rain Star Area selama bertahun-tahun. Setengah dari jasa dalam perang di area bintang ini adalah milik Benny. Aku akan berusaha sebaik mungkin, kata Benny dengan arogan. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya, bahunya gemetar. Rupanya, dia sangat bersemangat. Klan Dewa, Aula Dewa Kuno, Dewa Zenith. Patung-patung dewa kuno berdiri dengan hikmat di aula yang tenang. Di bawah patung-patung itu duduk 12 anggota klan dewa. Anehnya, Vic dan Rano juga ada di sana. Para kepala dari 12 keluarga klan dewa dipanggil. Komite tetua meminta mereka untuk datang dengan kecepatan tercepat dimanapun mereka berada. Hari ini, para kepala dari semua 12 keluarga klan dewa telah berkumpul. Kepala keluarga Bradley saat ini, Beers, sedang duduk rapi di bawah sebuah patung di tengah. Rambut putihnya terurai di bahunya.
Dia tampak tegas, dan matanya seperti bintang, misterius dan tidak dapat diprediksi. Dia menatap Rano dan Vic dan berteriak, "Kalian berdua masih punya muka untuk datang ke sini. Klan kami sudah makmur selama 10.000 tahun dan karena kekalahan kalian, moral kami telah menurun drastis. Kalian harus mati untuk membayar dosa kalian." Vic dan Rano berubah warna, tetapi mereka tetap diam alih-alih menjawab. Mereka telah melakukan kesalahan, jadi mereka tidak berani membalas. Keluarga Bradley adalah keluarga terkuat di antara 12 keluarga klan dewa. Bahkan ketika mereka berada di puncak kejayaan, keluarga Iskat dan Fernandez tidak sekuat keluarga Bradley, apalagi sekarang ketika mereka rusak parah. Beers adalah kepala keluarga Bradley, kekuatannya sangat luar biasa di langit ketiga alam dewa yang baru lahir. Rumor mengatakan bahwa dia hanya setengah langkah lagi dari alam abadi. Itu juga alasan mengapa Vic dan Rano tidak berani membalas. Beers, apa yang harus kamu kritik dari mereka? Jika Hike tidak gagal, bagaimana mungkin banyak hal terjadi seperti itu? Itu salah anakmu. Dia membuat anakku Harson mati di sana. Keluarga Bradley-mu harus bertanggung jawab. Seorang lelaki tua kurus dengan wajah menyeramkan berteriak, matanya menyala-nyala seperti api liar. Dia tampak seolah ingin melawan Beers saat itu juga. Pria ini adalah kepala keluarga Charteris, ayah Harson, Charlin. Dia adalah jagal klan dewa dan ahli paling agresif dari klan dewa. Dia memiliki kekuatan gila dari keluarga Charteris. Jika Harson tidak mengacaukannya dan banyak merepotkan Hike, bagaimana mungkin si Yan mengambil buah Genesis? Beers mendengus. Baiklah. Komite tetua telah mengurung Hike di tebing penyegel dewa untuk membayar kesalahannya. Jika dia tidak dapat menerobos ke alam dewa yang baru mulai, dia tidak akan pernah bisa keluar dari sana. Ini saat yang kritis. Jangan bertengkar, kata Aimo, kepala keluarga Bramos. Dia menghibur dua orang lainnya dan mencegah mereka menyebabkan pertikaian internal. Saat mereka berdiskusi, patung kuno di aula dewa kuno melepaskan energi jiwa yang bergejolak. Altar jiwa para tetua muncul di atas patung-patung itu. Salah satu dari mereka hanya mengumumkan keputusan komite tetua, nyatakan perang secara keseluruhan. Hutan gelap di Grace Mainland. Di dalam gua yang ditutupi rumput, seorang pemuda duduk di dalam danau kering. Dia memejamkan mata dan duduk diam seperti batu berusia 1000 tahun. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah waktu yang tidak diketahui, jari-jari pemuda itu berkedut. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling. Pria itu adalah Si Yan. Vic di langit ketiga alam dewa yang baru mulai telah melukai jiwa dan tubuh Si Yan di bintang darah iblis. Retakan di altar jiwanya belum pulih sampai sekarang. Untungnya, dengan kristal esensi darah, tubuhnya sembuh. Ketika altar jiwanya retak, dia telah menggunakan darah iblis abadi untuk melintasi ruang angkasa. Lokasi pertama yang muncul di benaknya saat itu adalah tempat ini, sebuah gua tempat jiwanya mendarat di dunia ini tahun itu. Dia jatuh ke kolam darah. Darah di kolam darah telah digunakan sejak lama untuk membantunya bertransformasi. Saat ini, darah itu telah mengering. Dia duduk di kolam dan menggunakan kristal esensi darah untuk pulih. Dia sembuh sampai hari ini. Namun, retakan di altar jiwanya tidak dapat diperbaiki dalam 1 hari. Melihat kolam darah, jaring laba-laba yang terjalin di atas kepalanya, dan lapisan debu di tanah, Si Yan tetap diam. Sudah ratusan tahun, jiwanya telah datang ke dunia ini dan merasuki tubuh pria bernama Si Yan yang sedang menyelidiki sisa-sisa daerah kuno. Kemudian, dia menggunakan tubuhnya untuk hidup di dunia ini. Perlahan-lahan, dia telah tumbuh dan mencapai langit ketiga alam dewa ethereal. Dia telah menjadi bintang yang paling mempesona di lautan bintang yang luas. Kembali ke tempat lahir ini setelah bertahun-tahun, dia tidak dapat menahan emosinya. Bangun, dia membungkuk untuk melihat kolam darah. Tiba-tiba dia mendapatkan sesuatu dalam pikirannya dan melambaikan tangan. Debu yang menutupi kolam darah tertiup, memperlihatkan dasar kolam darah. Ada gambar ajaib yang diukir di sana. Si Yan tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Gambar ini sangat mirip dengan perisai darah dengan tanda darah di tengahnya, yang merupakan lambang kekuatan haus darah. Tanda itu memiliki kekuatan jahat dan magis yang dapat menyusup puluhan ribu mil jauhnya di bawah tanah untuk secara samar-samar terhubung dengan asal mula Grace Mainland. Itu adalah formasi yang luar biasa.
Dengan pengetahuannya saat ini, itu tidak cukup untuk memahami misteri formasi yang luar biasa ini. Pada saat ini, formasi itu rusak. Itu tidak teratur. Dia mengerti bahwa formasi ini telah menggunakan asal mula Grace Mainland untuk membimbing jiwanya ke sini. Namun, itu kelebihan beban dan kemudian rusak. Bagaimanapun, itu bisa membawa jiwa Xian ke dunia ini. Orang yang telah melemparkan formasi ini adalah kepala kegelapan, Lao Luo. Xian yakin bahwa Lao Luo telah menggunakan cincin pembuluh darah dan kekuatan asal untuk menyelesaikan perbuatan yang mengguncang bumi seperti itu. Menatap formasi aneh itu sejenak, Xian mencoba menghubungi cincin pembuluh darah. Namun, roh cincin itu tidak menjawab. Sambil mengerutkan kening, Xian mencoba merangsang altar jiwanya dan mendesak kekuatannya Upanishad. Otaknya kemudian bergetar dan altar jiwa itu retak. Itu mengejutkannya. Dia tidak berani mencoba lebih jauh. Ketika Vic menyerangnya dengan fatal, dia telah menggunakan gergaji emas untuk memotong altar jiwanya dan mengekstraksi jiwanya. Itu telah merusak altar jiwanya dengan parah dan dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatannya Upanishad. Jika dia memaksanya lebih keras, altar jiwanya akan mengeluarkan lebih banyak suara retakan. Karena dia tidak bisa menggunakan kekuatannya Upanishad, dia tidak bisa membuat lorong ruang angkasa. Dia tidak bisa meninggalkan tempat ini sekarang. Dia tahu banyak hal yang bisa memperbaiki jiwanya, tetapi dia tidak memilikinya sekarang. Dia harus pergi ke Devil Bloodstar untuk menemukan Fu Wei, Sang Chen, dan Blood Devil untuk mengambil barang-barang itu untuk merawat altar jiwanya dan memperbaiki retakan itu. Dia tidak khawatir tentang perang di area bintang Agate. Sebelum dia melarikan diri, Sa Zhao, Wu Feng, dan yang lainnya telah tiba. Klan Dewa akan menjadi pecundang bagi pasukan area bintang Agate. Saat ini, altar jiwanya telah rusak parah dan dia tidak dapat menggunakan kemampuan supernaturalnya. Dia sangat dibatasi, jadi dia hanya dapat menggunakan tubuhnya yang kuat untuk bergerak. Dia mencoba mencari cara untuk menghubungi orang-orang di bintang darah iblis dan meminta mereka mengambil sesuatu untuk menyembuhkan altar jiwanya. Berbalik untuk melihat gua, dia terkekeh dan berjalan keluar. Sama seperti tahun itu, dia masih ingat Nona Mo Yan Yu dari keluarga Mo. Dia pernah bertengkar dengannya. Hari ini, mengingatnya, dia tersenyum. Ah, menghirup udara segar, dia terkejut. Kemudian, ketika dia menyadarinya, dia tertawa gembira. Energi bumi dan surga di hutan gelap ini berlimpah. Itu hampir sama banyaknya dengan yang dimiliki bintang kehidupan level 2 atau 3. Itu puluhan kali lebih tebal daripada ketika dia meninggalkan benua itu. Itu adalah pertama kalinya Xian menyadari bahwa semua perubahan ini karena dia. Tiba-tiba dia merasa ringan hati. Dia berjalan tanpa tujuan di tengah hutan yang gelap. Untuk sementara waktu, dia mengesampingkan kekhawatiran dalam benaknya untuk melihat keindahan alam. Anehnya, ketika dia rileks dan mengesampingkan kekhawatiran altar jiwanya yang terluka, dia samar-samar merasakan geli dari retakan di altar jiwanya. Xian terkejut, tetapi dia tampaknya mengerti sesuatu. Dia kemudian mencoba untuk lebih rileks. Hutan yang gelap tampak sama. Masih ada binatang buas dan tentu saja, para prajurit akan mengambil risiko untuk memburu mereka. Karena Xian mengenakan pakaian gelap dan berkeliaran di hutan sendirian, dia telah membangkitkan keserakahan para pemburu lainnya. Namun, setiap kali mereka melihatnya dan ingin menyerangnya, Xian hanya mengerutkan kening dan melepaskan sedikit auranya. Para prajurit itu kemudian melarikan diri seperti anjing liar. Kesenjangan antara alam mereka begitu lebar. Bahkan ketika altar jiwanya rusak dan dia tidak berani mendesak kekuatan Upanishad, dia hanya perlu memamerkan seberkas energi di tubuhnya untuk menakut-nakuti para prajurit di alam Naschen dan disaster. Dia masih berkeliaran dan berusaha untuk tidak memikirkan altar jiwanya yang rusak atau menggunakan kesadaran jiwa. Dia hanya berjalan tanpa tujuan. Meskipun dia acuh tak acuh, rutenya secara tidak sadar sama dengan tahun ketika keluarga Mo menangkapnya untuk dijadikan budak obat. Akhirnya, dia memanfaatkan kesempatan ketika keluarga Mo melawan White Blade Jade Spider untuk melarikan diri. Dia sekarang berjalan di jalan itu sekali lagi. Tahun itu adalah pertama kalinya dia mengenali kemampuan titik akupunkturnya dan menggunakannya untuk menyerap esens Qi. Dia telah dengan halus dan sabar untuk tumbuh dan bertahan hidup. Setelah lebih dari 200 tahun,
dia telah mencapai puncak alam dewa ethereal. Begitu dia bisa memahami makna sebenarnya dari kekuatan hidup dan mati Upanishad, dia bisa menerobos ke alam dewa yang baru lahir. Memikirkan tentang alam dan waktu, dia merasa seperti telah menjalani beberapa kehidupan. Xian tidak perlu menggunakan altar jiwa dan kekuatan Upanishad untuk memahami kekuatan Upanishadnya. Saat dia berjalan, dia terserap ke dalam dunia pikirannya, memikirkan tentang hidup dan mati. Lambat laun, dia menjadi bingung seolah-olah dia akan jatuh ke dalam kekacauan. Xian tidak menyadarinya. Dia masih berpikir dan berjalan maju, wajahnya bingung. Hari ini, dia mencapai sebuah pohon kuno yang besar. Dia berhenti ketika sebuah ingatan muncul. Dia tahu pohon ini. Tahun itu, dia biasa berkultivasi di dekatnya. Di tempat ini, dia memiliki wanita pertamanya, seorang tentara bayaran wanita bernama Dilanya, dan wanita pertama yang menyentuh hatinya. Seorang gadis bernama Mu Yudai. Gambar-gambar dari ingatan lama melintasi hatinya. Xian berdiri diam seolah-olah dia sedang tertidur dan dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan fantasi. Ia masih berlama-lama di antara pikiran tentang hidup dan mati. Pohon tua yang rimbun itu layu karena kehidupannya yang melemah. Cabang-cabangnya yang besar mengering dan menguning seperti orang tua pikun yang sedang berjalan menuju akhir hidupnya. Suara gemericik air muncul di balik pohon tempat Xian dapat melihat sebuah rumah bambu kecil. Rumah itu terletak di antara aliran sungai dan banyak bunga. Seseorang memainkan melodi yang jernih dan menyenangkan. Ketika suara dari senar itu muncul, Xian terguncang. Matanya menyala dengan cahaya aneh. Ia berjalan seperti sedang bermimpi menuju rumah bambu itu, wajahnya tampak aneh. Melodi ini persis seperti tahun itu. Sangat familiar. Pada saat ini, Xian tidak yakin apakah itu halusinasinya atau nyata. Dia terus berjalan menuju rumah. Ketika dia sampai di rumah bambu, dia mendorong pintu hingga terbuka, wajahnya terkejut. Pada pandangan pertama, dia melihat seorang wanita tua berkepala putih berdiri di belakangnya, menghadap jendela dan memainkan musik dengan senarnya. Dia tidak menyadari bahwa dia ada di sana. Wanita tua itu keriput dan pikun. Rambut putihnya berjatuhan di pinggangnya. Dia juga mengalami fluktuasi energi, tetapi vitalitasnya lemah. Itu berarti hidupnya berada di akhir perjalanannya. Xian menatap wanita tua itu, wajahnya sangat aneh. Dia hanya mendengarkan musiknya dan tidak bisa berkata apa-apa. Setelah wanita tua itu menyelesaikan melodinya, dia mendesah dan berbicara dengan suara serak. Kamu telah menikmati musikku, silakan pergi, jangan ganggu saat-saat tenangku. Xian tetap diam, dia tampaknya terpaku di sini, jadi dia tidak bergerak sedikit pun. Wanita tua itu sangat marah. Dia terbatuk lalu berbalik. Tiba-tiba, dia terkejut. Sambil menunjuk Xian, dia gemetar hebat. Dia membuka mulutnya di wajahnya yang keriput untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa bersuara. Air mata mengalir di wajahnya bahkan sebelum dia bisa menahan diri untuk berbicara. Xian mengamatinya, wajahnya canggung. Setelah waktu yang lama, dia gemetar dan mendesah, aku tidak mengira itu kamu. Ya, aku juga tidak mengira itu kamu. Wanita tua itu terisak, wajahnya basah oleh air mata. Meskipun dia tampak begitu tua, fitur wajahnya memberitahunya bahwa dia adalah wanita cantik ketika dia masih muda. Dia memberinya senyuman sedih, aku dapat mengatakan bahwa aku tidak akan menyesali apapun ketika aku dapat bertemu denganmu sekali lagi sebelum aku mati. Setelah lebih dari 200 tahun, kamu masih terlihat sama seperti hari pertama kita bertemu. Kamu tidak berubah sedikit pun, tetapi aku pikun ini. Aku akan mati. Di mana dia Lan? Xian mendesah. Dia tidak bisa sampai ke alam baru lahir. Waktunya sudah habis. Dia sudah pergi mendahuluiku. Mu Yudai memaksakan senyum dan menunjuk ke kamar bambu di sebelahnya. Dia tinggal di sana. Kami saling menemani. Dia meninggal karena kehausan bertahun-tahun yang lalu. Kenapa? Xian menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin bertemu denganmu lagi. Bahkan jika aku tidak bisa, aku masih bisa mengingat ingatanku. Mu Yudai terbatuk dan menundukkan kepalanya. Kamu seharusnya kembali lebih awal ketika aku belum setua ini sehingga aku bisa bertemu orang-orang. Melihatku seperti ini, aku yakin kamu kecewa. Kenapa kamu harus begitu gigih? Xian mendesah lagi.
Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku salah tahun itu. Kebencian telah membutakanku. Aku tidak bisa memelukmu. Itulah sebabnya aku menyesalinya selama 200 tahun, kata Mu Yu Dai dengan lembut. Cerita-cerita lama itu telah memudar dalam pikiranku. Aku tidak ingat kesalahanmu. Aku hanya ingat, kau dulu membuatku menaruh perasaan padamu. Xian merenung sejenak lalu berkata, pelet ini dapat memberikan lebih banyak vitalitas untuk memperpanjang umurmu. Kuharap kita bisa bertemu lagi. Kemudian, dia melihat sekilas ruangan bambu tempat dia Lan dulu tinggal. Dia mendesah, mengambil sebotol anggur, dan minum. Dia terhuyung-huyung keluar dari tempat itu, bernyanyi dengan keras. Di antara garis-garis kehidupan dan kematian. Lahir dalam mimpi, mati dalam mimpi. Di bawah langit yang luas ini dan alam semesta yang kekal, takdir akan membawa kita melewati ribuan mil untuk bertemu. Makna sebenarnya dari kehidupan dan kematian memberi kekuatan Upanishad dan transmigrasi berputar-putar di laut kesadarannya, maju dengan cepat. Melepaskan pikiran-pikiran sampah itu, Xian meninggalkan hutan gelap setelah memurnikan jiwanya. Ia tidak menggunakan kekuatan Upanishad-nya dan hanya berjalan seperti manusia normal atau lebih seperti orang mabuk. Dimulai dari hutan gelap, ia berjalan melalui kota meteor langit menuju rawa mati dan kemudian laut tak berujung. Menyeberangi kabut beracun magnetik gelap, ia mencapai tanah suci yang agung. Xian telah berjalan di rute yang biasa ia lalui bertahun-tahun lalu di Grace Mainland. Ia telah mengunjungi setiap tempat yang biasa ia gunakan untuk melawan orang lain atau tempat yang telah ia masuki ke alam baru. Setiap tempat seperti gulungan kamera berisi gambar-gambar yang terbentang di kepalanya. Ia tidak peduli dengan waktu dan hanya tenggelam di sana. Akhirnya, ia mencapai daerah iblis tempat ia telah diteleportasi keluar angkasa bersama dengan Bao Ao dan Jie Jie. Ia berhenti di patung Demogorgon, sumber kekuatan warisan Upanishad dari daerah iblis yang hancur. Tempat ini adalah daerah iblis yang terhubung dengan Grace Mainland. Namun, itu adalah wilayah kecil di dunia yang besar. Semua anggota klan iblis telah dipindahkan, jadi Xian tidak menemukan bayangan di area ini. Formasi teleportasi yang telah mengantarkan Xian, Bao Ao, Jie Jie, dan Borou ke Raging Flame Star area tergeletak di sana di bawah lapisan debu tebal. Xian duduk bersila di formasi tersebut dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Formasi teleportasi ini adalah terminal yang telah mengakhiri kisahnya di Grace Mainland. Dia pergi dari sini dan memasuki luar angkasa dan Raging Flame Star area. Formasi ini telah mengubah hidupnya ke halaman baru. Lingkungan sekitarnya sunyi senyap. Tidak ada fluktuasi energi makhluk hidup. Altar jiwanya menjadi tenang dan vitalitas dalam tubuhnya berangsur-angsur tenang. Akhirnya, bahkan jantungnya berhenti berdetak. Dia seperti orang mati dan lingkungan sekitarnya terpengaruh oleh kondisinya. Semuanya sekarang memiliki ki mati. Rumput liar yang kuat di sekitarnya layu dan mati. Secara bertahap, seluruh area iblis dipenuhi dengan ki mati karena dia. Rasanya seperti kematian telah memperhatikan area ini secara tiba-tiba. Tidak ada tanaman yang bisa bertahan hidup. Tidak ada seberkas fluktuasi energi kehidupan. Sepertinya energi bumi dan surga juga telah meninggalkan area ini dan tersebar ke tempat lain. Area iblis tempat Xian duduk telah berubah menjadi area yang sunyi. Tidak ada cahaya, tidak ada udara, dan tidak ada suara. Dan Xian sendiri telah diam seperti orang mati. Di sudut alam semesta yang luas yang tersembunyi jauh di dalam kekosongan yang gelap, ada lautan biru yang luas. Itu tetap berada di balik lapisan kabut hitam tebal sehingga mereka harus melewati kabut untuk melihat laut. Di atas laut biru tua itu terdapat ribuan meteorit yang mengambang. Beberapa berukuran sekecil kepalan tangan dan beberapa bahkan lebih besar dari seluruh benua. Meteorit-meteorit itu tersebar di sekitar laut biru tetapi tidak diam. Terkadang, mereka terombang-ambing bersama air laut. Tirai cahaya yang cemerlang melayang di atas laut biru dan meluas ke area yang jauh yang tidak dapat dilihat orang. Tirai cahaya ini memiliki begitu banyak celah ruang yang melepaskan fluktuasi energi brutal seolah-olah ada meteor yang tak terhitung jumlahnya yang berterbangan di sekitarnya sehingga bahkan para ahli alam dewa yang baru mulai akan hancur jika mereka berkeliaran di sana. Jika Xian ada di sana, dia akan mengetahui bahwa cahaya cemerlang di atas laut itu sangat mirip dengan tempat yang dia kenal. Sungai luar angkasa.
Ketika dia berada di Raging Flame Star Area, dia telah memicu kekuatan MT Fantasy Crystal untuk melarikan diri. Itu membawanya ke sungai itu. Sungai luar angkasa itu memiliki banyak batu 5 warna yang bergoyang dalam berbagai ukuran. Namun, air sungai itu berwarna abu-abu dan keruh, dan sungai itu juga memiliki jalan terang yang dipenuhi dengan celah-celah ruang. Xian dulu mempelajari Upanishad kekuatan luar angkasa di tempat itu. Saat itu, Xian, Feng Rao, Bao Ao, dan yang lainnya telah jatuh ke sungai. Dari Feng Rao, Xian tahu bahwa di dekat ujung lain tanah hukuman dewa ada bintang mati yang dapat membawa mereka keluar dari sungai luar angkasa. Selain itu, Feng Rao telah memberi tahu mereka dengan terus terang bahwa dia tidak tahu apa yang ada di ujung lain sungai luar angkasa. Dia memberi tahu mereka bahwa tidak ada seorang pun di Raging Flame Star Area yang telah mencapai ujung sungai luar angkasa itu. Saat itu, ujung lain sungai luar angkasa itu adalah teka-teki yang belum terpecahkan. Mereka tidak pernah tahu bahwa ada laut biru dengan banyak meteorit mengambang yang terletak di ujung lain sungai. Meteorit-meteorit itu bergerak seolah-olah mereka hidup. Atau mungkin mereka adalah semacam formasi yang luar biasa. Hari ini, beberapa bayangan muncul pada meteorit yang bahkan lebih besar dari tanah suci agung di laut biru gelap di ujung lain sungai luar angkasa. Anehnya, mereka adalah cikal bakal suku monster surgawi. Ada banyak lubang dan jurang tak berdasar pada meteorit itu sehingga mereka tidak dapat melihat dasarnya. Secara samar-samar, fluktuasi energi yang dahsyat muncul. Fluktuasi itu begitu mengguncang bumi sehingga mengaduk seluruh lautan. Tampaknya fluktuasi energi itu datang langsung dari dasar laut. Banyak area pada meteorit besar ini memiliki goresan yang dalam dan besar. Pada saat yang sama, goresan itu tampak serius seolah-olah dapat menghancurkan makhluk apapun yang berani memasuki area tersebut. Beberapa pendahulu suku monster surgawi tersebar di sekitar jurang yang sangat besar. Mereka berbaring tengkurap di tanah dan kembali ke bentuk monster mereka. Ada unicorn emas yang cemerlang, ular piton sepanjang puluhan ribu meter, gold crow berkaki 3 yang terbang, dan bahkan phoenix yang menyala-nyala. Mereka mengelilingi jurang yang dalam dan melantunkan sesuatu. Gold crow berkaki 3 memegang tubuh yang berdarah di cakarnya. Itu adalah kepala keluarga Bai Ken. Simbol-simbol misterius dan ajaib terbang keluar dari celah-celah angkasa di atas sungai luar angkasa. Ada miliaran dari mereka dalam berbagai warna. Mereka tampak seperti gunung, laut, dan bahkan hutan. Masing-masing dari mereka luar biasa dan tidak dapat dijelaskan. Miliaran simbol telah terbang keluar dari celah-celah angkasa dan turun seperti tetesan air hujan. Mereka semua telah terjun ke jurang yang dalam. Air laut biru mendidih dan menggelembung liar, mentransmisikan energi yang mengguncang bumi. Banyak meteorit kecil meledak. Potongan-potongan yang lebih kecil dari mereka jatuh ke laut dan menghilang. Dari waktu ke waktu, laut memancarkan cahaya biru yang menyilaukan, beriak dan menutupi seluruh laut. Itu memberinya fluktuasi energi kehidupan. Keributan yang menakutkan itu berlangsung lama. Keempat pendahulu suku monster surgawi menjadi tenang. Mereka berubah kembali menjadi tubuh humanoid mereka. Mereka semua tampak lelah seolah-olah mereka baru saja menggunakan banyak energi. Mata mereka anehnya cerah seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Waktu berdetak cepat. Setelah waktu yang lama, laut biru itu menjadi tenang. Sungai luar angkasa tampak lebih rendah seolah-olah setengah dari airnya menguap. Keempat monster surgawi tua berlutut di tanah, mata mereka tertuju pada jurang terbesar. Akhirnya, batuk yang mengerikan muncul dari jurang itu. Tepat setelah itu, seorang lelaki tua pikun merangkak keluar dari jurang dan terengah-engah. Leluhur suci, keempat pendahulu monster surgawi tua itu berteriak dengan gembira. Rupanya, mereka sangat gembira. Lelaki tua itu masih terengah-engah. Dia memiliki rambut seputih salju dan sepasang mata biru yang anehnya cerah. Dia melambaikan tangannya tanpa daya, aku baru saja bangun. Aku butuh energi. Abadi abadi. Hanya jiwa yang abadi. Jika tubuh tidak memiliki cukup energi untuk melawan, ia akan tetap putus asa dan rentan. Saat dia berbicara, matanya berbinar. Orang-orang dapat melihat miliaran simbol bergerak di pupilnya. Itu adalah simbol yang turun dari celah ruang di atas kepala mereka. Orang tua itu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Kemudian, dia membuka mulutnya dan menggambar.
Sinar energi murni yang tersembunyi di celah ruang mengalir ke mulutnya seperti sungai. Setelah aliran itu mengalir ke mulutnya, sebagian besar celah ruang di atas kepalanya meledak dan akhirnya menghilang. Pada saat yang sama, tubuhnya yang pikun kini seperti pohon kering di musim semi. Ia terisi penuh dan kerutan di wajahnya meregang. Kulitnya kini bersinar dalam kesehatan yang baik. Setelah 10 tarikan napas, ia telah berubah dari seorang lelaki tua yang sekarat menjadi seorang lelaki setengah baya yang kekar. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak cukup. Sayang sekali kita harus pergi sekarang." Keempat pendahulu suku monster surgawi membungkuk, wajah mereka penuh hormat. Tetua dengan kepala manusia dan tubuh ular berkata, "Tanah leluhur kita telah menyatu dengan buah Genesis. Suku kita akan bangkit kembali. Leluhur suci, mohon bimbing kami. Ayo pergi ke area bintang Agate." Ia merenung sejenak dan kemudian memberi perintah. Meskipun para monster tua itu tidak tahu mengapa, mereka tidak keberatan. Semua mengangguk. Bintang naga monster di area bintang Agate. Chang Yun dan para anggota suku monster surgawi menginap di bintang naga monster. Dari Chang Yun, Gute dan Bat mengetahui hubungan antara klan monster dan suku monster surgawi. Mereka juga tahu alasan mengapa mereka bisa maju lebih cepat. Itu karena garis keturunan suku monster surgawi di tubuh mereka. Chang Yun tidak memberi tahu mereka hubungan antara Grace Mainland dan garis keturunan suku monster surgawi. Dia hanya memberi tahu mereka bahwa kesempatan terbesar telah datang ke klan monster. Monster yang memiliki garis keturunan suku monster surgawi akan menuai banyak keuntungan. Bat dan Gute telah memperlakukan para prajurit monster surgawi sebagai tamu terhormat mereka. Mereka sangat menghormati yang lain. Namun, ada pengecualian. Ghost Hunter tidak memberi mereka muka. Jika dia tidak memiliki tempat kultivasi yang terpelihara di Monster Dragon Star, dia tidak akan kembali. Dia tidak bertemu Chang Yun. Tepat setelah mereka kembali ke Monster Dragon Star, dia pergi dan menyegel dirinya di lembah kultivasinya. Dia tidak keluar atau bertemu siapapun. Dia bahkan tidak memberi muka pada Gute. Gumo telah mengunjunginya berkali-kali, tetapi dia dikurung di luar oleh penghalang Ghost Hunter. Gumo kesal, tetapi perasaan yang dia miliki untuknya berakar di hatinya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggunya di lembah yang tidak jauh dari sana. Dia tidak tertarik pada Chang Yun atau anggota lain dari suku monster surgawi. Dia hanya mengabdikan diri pada pemburu hantu. Chang Yun tinggal di Monster Dragon Star untuk sementara waktu. Dia tahu tentang keributan di Devil Blood Star melalui Gute dan Bat. Dia meminta mereka untuk segera memberitahunya saat Xian kembali. Chang Yun sedang menunggunya. Tentu saja, dia tidak menganggur. Dia telah menyiapkan formasi teleportasi luar angkasa di Monster Dragon Star yang dapat bergerak melalui area bintang. Formasi teleportasi luar angkasa itu sudah dibangun. Dia hanya perlu memasangnya kembali. Hari ini, formasi itu tiba-tiba bersinar. Chang Yun tampak terkejut. Ia segera menyadari perubahan itu. Tubuhnya berkelebat dan menghilang. Ia muncul kembali dan menjaga pintu masuk formasi. Cahaya yang sangat besar muncul. Para pendahulu suku monster surgawi berjalan keluar dari cahaya itu. Chang Yun membungkuk untuk menyambut mereka dan memanggil nama mereka dengan hormat, Penatua Hugo, Penatua Nathan, Penatua Tianyin, Penatua Aogu. Ah, leluhur suci. Melihatnya, Chang Yun berlutut dan menurunkan tubuhnya ke tanah, wajahnya gembira. Ia menatap pria parubaya itu dan menangis. Pria parubaya yang ia panggil leluhur suci itu tersenyum penuh kasih dan mengusap kepala Chang Yun. "Bagus sekali, Nak." Chang Yun bersemangat, gemetar. Hanya 4 binatang suci dari suku monster surgawi yang bisa menjadi leluhur suci. Harimau putih telah menguburkan tubuhnya di Desolate. Xian telah menemukan sisa-sisa burung vermilion, dan Zuozi telah menerima warisan dari kura-kura hitam. Jadi, leluhur suci mereka ini adalah leluhur suci naga biru, salah satu leluhur suku monster surgawi. Jiwa binatang suci naga biru itu abadi. Setelah sekian tahun dan kalpa, dia masih bertahan hidup.